Hai teman-teman pecinta anggrek, apa kabar? Balik lagi di channelku Shannon Plan. Di video kali ini aku akan men-share tips-tips agar teman-teman jago menanam anggrek, terutama untuk pemula ya teman-teman. Jadi silahkan disimak videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi terbaru video dari aku ya. Nah langsung aja, sebelumnya aku mau merepotting dulu tanaman anggrek dendrobiumku. Nah ini tuh anggrek jenisnya jenis mini ya teman-teman. Jadi dia itu size-nya dewasa ya, cuman plannya aja yang mini. Nah ini tuh warna bunganya seperti ini. Dia itu ID-nya Dendrobium peticot ya teman-teman. Nah plannya ini sudah dewasa, memang dia itu kecil karena dia tuh mini ya, jadi dia itu tidak akan bisa tinggi seperti dendrobium pada umumnya ya teman-teman. Nah di sini juga aku sama punya dendrobium jenis mini. Ini tuh ID-nya Dendrobium yaya ya teman-teman. Jadi bunganya tuh cantik banget, warnanya perpaduan antara putih dan juga ungu ya. Nah kemudian ini yang ketiga juga sama, ini jenisnya mini. Ini tuh ID-nya itu Baby Happy Holiday ya teman-teman. Jadi dia itu kondisinya masih knop seperti ini, jadi kita belum bisa lihat warna bunganya, tapi yang pasti Baby Happy ini bunganya cantik banget ya teman-teman. Nah kenapa aku tuh suka jenis mini, karena kebunku itu kecil ya teman-teman, jadi kalau jenis mini itu tidak memakan tempat ya. Nah ini tuh nanti aku tanam di tempat yang seperti ini, di papan. Ini tuh dibuatkan oleh sepupu aku ya teman-teman, karena dia tuh tahu aku suka anggrek. Jadi katanya itu kebunku supaya nggak monoton dan lebih estetik gitu. Nah ini langsung aja aku pakai media tanamnya itu Coco Chip dan juga arang ya teman-teman. Kenapa aku selalu pakai Coco Chip dan juga arang? Karena menurutku Coco Chip dan juga arang ini adalah media tanam teraman ya menurutku, karena kalau misalkan kita kebanyakan menyiram itu dia tidak akan busuk ya untuk akarnya, karena sifatnya itu yang poros dan tidak banyak menyimpan air ya teman-teman. Nah, di sini aku ikat pakai kawat seperti ini. Jadi si papannya itu aku lubangi di bagian belakangnya. Kemudian ini tuh diikat menggunakan kawat supaya si tanamannya itu tidak bergeser-geser ya teman-teman. Karena dikhawatirkan kalau misalkan nanti akar barunya tumbuh, kalau dia bergeser-geser, akar barunya itu akan luka dan akan berhenti tumbuh ya teman-teman. Jadi diusahakan anggreknya itu tidak bergeser ya. Nah di sini aku ikat pakai kawat, tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada kawat, bisa pakai tali apapun ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini untuk space yang kosong aku isi lagi dengan media tanam ya, semuanya. Jadi teman-teman, ini tuh kadang kita itu merasa bosan ya untuk menanam anggrek yang belum berbunga gitu, kok bentuknya begitu aja. Jadi dengan cara menanam di tempat seperti ini tuh kelihatan lebih estetik ya teman-teman. Jadi nggak bosan untuk dilihatnya meskipun dia belum mengeluarkan bunga, tapi karena tempatnya tuh unik, jadi lebih enak dilihat gitu teman-teman, daripada kita menanam di hanya papan pakis seperti itu ya. Nah ini tuh untuk mensiasati anggrek yang belum berbunga dan tidak tampak menarik gitu teman-teman. Jadi kita bisa tanam dengan cara seperti ini supaya kebun kita itu lebih kelihatan menarik ya teman-teman. Nah ini juga sama, ini jenis mini juga. Jadi jenis-jenis ini tuh tidak akan membesar ya teman-teman, plannya itu maksimalnya memang seukuran ini. Nah ini juga sama, dibuatkan oleh sepupuku, tempat yang seperti ini. Nah teman-teman, jadi aku tuh mau menjelaskan bagaimana sih cara menanam anggrek supaya anggreknya tidak mati ya teman-teman. Apalagi untuk pemula yang belum terlalu mengerti bagaimana cara menanam anggrek, aku akan jelaskan di sini cara menanam anggrek supaya tidak mati ya anggreknya. Nah yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah agroklimatnya ya teman-teman.
Nah, untuk yang belum tahu apa itu agroklimat itu adalah iklim atau cuaca di mana anggrek tumbuh sesuai dengan kebutuhannya ya, baik dari segi suhu, kelembapan, sirkulasi udara, cahaya, dan juga ketinggian tempat, teman-teman. Nah, jadi sebaiknya untuk teman-teman sebelum pelihara anggrek itu ditentukan dulu ya anggrek apa yang cocok untuk ditanam di tempat teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan sudah ditentukan, perawatan anggreknya tuh bisa lebih optimal ya, dan bisa lebih rajin berbunga gitu teman-teman. Maka dari itu, pilihlah anggrek yang cocok dengan agroklimat di rumah teman-teman gitu. Nah, jika di rumah teman-teman itu udaranya cenderung panas tapi berangin atau di dataran rendah seperti itu ya. Nah, anggrek yang cocok untuk ditanam adalah anggrek dendrobium dan juga anggrek vanda. Kenapa? Karena jenis anggrek dendrobium dan juga vanda itu menyukai tempat yang panas dan juga banyak cahaya sinar matahari ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman itu rumahnya ada di dataran tinggi, seperti suhunya itu lembab, sejuk, atau sinar mataharinya itu sedikit gitu, teman-teman bisa memilih anggrek bulan atau Phalaenopsis dan juga anggrek Cattleya ya teman-teman, karena kedua anggrek itu memang suka dengan sinar matahari yang sedikit teman-teman, dan juga kelembapan yang cukup tinggi ya teman-teman. Nah, jadi yang harus diingat adalah agroklimatnya ya teman-teman, harus terpenuhi. Kalau enggak, pertumbuhannya pasti tidak akan pernah maksimal. Dan jangan lupa untuk pemberian pupuk juga harus rutin ya, dan disesuaikan dengan usia anggreknya. Jadi kalau misalkan masih seedling, itu dikasih pupuknya itu pupuk pertumbuhan ya teman-teman, jangan dikasih pupuk pembungaan. Nanti kerja dia tuh anggreknya tuh jadi berat ya, dia masih kecil harus mengeluarkan bunga, jadi ditakutkan anggreknya tuh nanti pertumbuhannya terhambat atau bahkan bisa juga mati ya teman-teman. Nah, kalau udah dewasa baru kita bisa kasih pupuk pembungaan teman-teman. Nah, ini tuh cara tanam digantung seperti ini tuh meminimalisir busuk akar ya menurutku teman-teman. Karena apa? Di habitat aslinya pun anggrek itu menempel di pohon-pohon seperti itu ya. Jadi dia itu menyukai sirkulasi udara yang bagus dan juga angin yang banyak. Nah, cara ini tuh lebih aman daripada kita menanam di pot, apalagi potnya pot tertutup ya, seperti tadi yang pertama aku tanam itu tuh kurang bagus ya teman-teman. Jadi harus banyak sirkulasi udaranya ya di perakarannya itu. Nah, untuk penyiramannya sendiri, teman-teman siram hanya ketika media tanamnya kering ya teman-teman. Jadi kalau misalkan media tanamnya masih terlihat basah, teman-teman nggak usah menyiram ya, karena nanti ditakutkan itu menjadi busuk ya teman-teman. Nah, apalagi media tanamnya itu seperti moss putih yang banyak sekali menyimpan air, itu teman-teman harus hati-hati untuk cara penyiramannya ya teman-teman. Apalagi teman-teman di sini masih pemula, itu untuk skala rumahan itu biasanya itu agak kesulitan ya kalau kita memakai media tanam moss putih, berbeda dengan di greenhouse sana, karena mereka itu sudah tahu cara mengatasi masalah-masalah yang timbul ketika dia memakai moss putih ya teman-teman. Nah, untuk skala rumahan lebih baik teman-teman pakai media tanamnya yang poros ya. Nah, untuk jenis-jenis media tanam yang poros itu ada banyak ya teman-teman. Di antaranya ada sabut kelapa, akar pakis, kayu pinus, moss hitam, arang, koko chip, leka atau hidroton dan lain-lain ya. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan iklim di daerah teman-teman ya. Pokoknya diusahakan untuk menyerupai habitat aslinya. Nah, biasanya anggrek mati juga bisa disebabkan karena hama ya teman-teman. Jadi hama yang sering menyerang anggrek itu adalah tungau, kutu gajah, lalat buah, siput, dan juga semut. Nah, untuk tungau teman-teman bisa kasih akarisida seminggu sekali ya teman-teman. Sedangkan untuk hama lalat buah bisa disemprot dengan insektisida seminggu sekali. Dan untuk siput bisa diakali dengan irisan timun. Di dalam potnya itu disimpan di malam hari ya irisan timun. Biasanya itu besok paginya si siput akan menempel di timunnya, terus kita bisa buang timunnya dan juga siputnya, begitu ya teman-teman.
Nah, gimana? Mudah banget kan menanam anggrek? Asalkan kita tahu ilmunya, anggreknya itu pasti hidup, sehat, subur, dan juga berbunga ya teman-teman. Nah, ini pun aku tanam di pot-pot seperti ini tuh supaya aku tuh nggak bosan ya teman-teman, apalagi untuk anggrek yang belum berbunga ya. Biasanya kan karena belum berbunga itu jadi kelihatannya tuh kayak biasa aja gitu teman-teman. Nah, aku tanam dengan pot-pot unik seperti ini, hasil kreativitas pupuku ya teman-teman. Nah, beberapa anggrek yang aku tanam di sini juga usianya itu masih remaja ya, jadi dia belum mengeluarkan bunga. Jadi aku akali dengan pot-pot seperti ini ya supaya lebih kelihatan menarik gitu. Nah, untuk teman-teman misalkan yang tertarik dengan potnya, nanti sepupuku itu ada rencana untuk menjual ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa komen di bawah ini kalau teman-teman berminat. Nanti bisa hubungi aku ya teman-teman. Nah, sekian dulu video dari aku ya. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk yang sudah nyimak videoku, aku ucapkan terima kasih ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di videoku selanjutnya. Dah.